Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Zakiatul Zahro, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Mahasiswa sebagai Generasi Penerus Bangsa. Idealnya, mahasiswa menjadi panutan bagi masyarakat, berlandaskan ilmu pengetahuannya, berlandaskan tingkat pendidikannya, dan juga cara pola pikirnya. Namun demikian, di lapangan berbicara berbeda. Mahasiswa hanya mendalami ilmu atau teori yang diajarkan di bangku perkuliahan, dan hanya sedikit yang berkontak dengan masyarakat secara langsung. Mahasiswa harus memahami tugas dan fungsinya sebagai orang yang beraktivitas di perguruan tinggi. Dan juga mahasiswa harus mampu menjalankan tridharma perguruan tinggi, yakni menjalankan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan untuk menjadi manusia yang modern, yang bercirikan, bertanggung jawab, memiliki rasa menerima dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan, lebih ahli dalam menyatakan pendapat, dan lebih berorientasi kepada masa depan. Mahasiswa harus memiliki kesadaran terhadap waktu, organisasi, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Dalam pembentukan generasi bangsa di masa depan, tentu kita melihat betapa pentingnya perguruan tinggi sebagai jenjang tertinggi pendidikan formal di negara kita. Hendaknya perguruan tinggi di negara kita memiliki sistem pendidikan yang memadai dan berorientasikan terhadap masa depan. Demikianlah pidato singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Zakiatul Zahro, SEMSI, selaku dosen pada mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato secara singkat yang bertemakan tentang kenakalan remaja. Saat ini kita menemukan fakta bahwa kenakalan remaja sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku untuk bangsa yang menganut budaya ketimuran. Aktivitas tabu seperti seks bebas, kebiasaan merokok pada anak di bawah umur, sampai narkoba menjadi hal yang sering dilakukan. Apa yang saya katakan barusan adalah fakta. Semua itu merupakan buntut dari mudahnya akses informasi, terutama dari media elektronik, di mana kita mengakses informasi apapun dari seluruh dunia. Kondisi ini harus dihentikan dengan melakukan tindakan tertentu, misalnya dengan pendidikan agama sejak dini, menerima nasihat yang diberikan guru dengan baik, dan sebagainya. Sebagai anak muda, kita harus hidup dengan cara yang positif, menganut prinsip positif, dan berkegiatan positif. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Zakiatul Zahra dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kita sadari bersama bahwasanya lingkungan merupakan tempat habitat kita tinggal yang perlu kita jaga. Sayangnya, lingkungan kita ini mulai tercemar oleh berbagai macam sampah yang terbuang secara sembarangan. Kebersihan lingkungan perlu kita tegakkan untuk menghasilkan lingkungan yang nyaman dan aman. Banyak sekali langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilih dan memilah jenis sampah saat akan membuangnya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat kita lakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kampus tercinta agar kita nyaman dalam menuntut ilmu di lingkungan kampus. Teman-teman sekalian, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Apabila ada orang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka sesungguhnya ia bukanlah orang yang beriman sepenuhnya. Kedepannya, saya sangat berharap kita semua dapat menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyerang dan tentunya akan membuat kita nyaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian pidato ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih jawab salamnya. Saya akan membawakan pidato dengan tema kemerdekaan. Jadi jawab salamnya harus semangat ya. Yang menjawab salam saya dengan kompak, lantang, dan semangat akan saya doakan. Semoga diberikan kesehatan jiwa dan raga. Amin. Diberikan kemudahan dalam menjalankan segala urusannya. Amin. Dan segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Zakiatul Zahra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yang telah memberikan tugas pidato ini sehingga saya berkesempatan untuk menyampaikan pidato dengan tema kemerdekaan. Dan yang saya hormati juga teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Mohon izin ya Ibu Dr. Zakiatul Zahra SMSI dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini, saya akan berpantun sedikit. Pergi berlibur ke Minahasa, mengunjungi taman, melihat kepompong. Perkenalkan saya Khairunisa, orang yang baik hati dan tidak sombong. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat merasakan nikmat kemerdekaan, sehingga kita dapat bersama-sama menyaksikan video ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita buka pidato ini dengan membangkitkan dan mengobarkan api semangat kita bersama-sama dengan teriakan kemerdekaan. Yuk, semua ikuti saya ya. Merdeka! 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 Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Sudah 77 tahun negara kita merdeka. Dan pada bulan Agustus nanti, Indonesia akan mencapai 78 tahun usia kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil dari bim salah bim jadi apa. Bukan saudara-saudara.
Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil bim salabim. Perjuangan para pahlawan Indonesia terdahulu untuk mengusir penjajah adalah perjuangan yang berdarah-darah. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap memaknai perjuangan para pahlawan dan menjaga keutuhan NKRI. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itulah tema Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Jika kita kembali ke 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, kita melihat seluruh dunia mengalami hal yang pahit dan berat, yaitu pandemi COVID-19 yang telah merenggut berbagai macam sisi kehidupan manusia. Begitupun dengan bangsa kita. Betul apa betul? Betul. Namun, tahun 2022, bangsa kita telah mampu menghadapi persoalan itu. Indonesia telah memasuki fase new normal. Hal ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi bangsa kita kemampuan dan menyatukan semangat kita untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. Mari saudara-saudara, kita pulih bersama lebih cepat dan bangkit bersama untuk lebih kuat. Marilah saudara-saudara, kita terus mempertahankan kemampuan, kebersamaan, dan tekad yang kuat dalam menjadikan Indonesia lebih baik serta selangkah lebih maju dari bangsa lain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita tanamkan dalam diri kita 3 kekuatan: berdaulat dalam politik, berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 3 kekuatan ini akan menjadikan Indonesia negara besar yang akan disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Kita, bangsa Indonesia, harus mandiri, pantang menyerah, dan semangat 45 harus tetap dikobarkan. Marilah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita berjuang bersama untuk menjadikan Indonesia maju di kancah dunia. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Indonesia negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. NKRI harga mati, merdeka! Merdeka. Bagi rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini, saya izin berpantun ya. Jika tadi saya membukanya dengan pantun, maka saya juga akan menutupnya dengan pantun. Jalan-jalan ke Maribaya, ditemani dengan sang kekasih. Demikian pidato dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Banyak bebek main di sawah, sawahnya licin, banyak lumpurnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak bosan-bosannya saya di sini untuk mengajak kepada para hadirin dan hadirat sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam tentunya juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Dan nampaknya hal ini disadari betul oleh dunia internasional. Dampaknya juga dunia internasional turut mengakui bahwa negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkatan pertumbuhan ekonominya.
Dan bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki sistem ekonomi yang terbilang canggih pada akhirnya. Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional. Sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita, khususnya semakin banyak investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi, khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi pada dasarnya masyarakat rendah juga turut merasakan dampaknya. Bahkan banyak dirasakan kebijakan pemerintah yang digembor-gemborkan untuk kepentingan rakyat, nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar, namun tetap harus melakukan upaya agar tidak tergerus dengan kekejaman kaum kapitalis. Terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, memang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita. Kiranya hanya singkat saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa patah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Selawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pidato singkat yang bertemakan menghormati orang tua. Setiap manusia pasti mempunyai orang tua, maka kewajiban kita sebagai anak adalah menghormati. Berbakti ke orang tua adalah hak dan kewajiban anak, tidak boleh kita langgar. Menyayanginya, mengasihinya sebagaimana beliau mengasihi kita waktu kita masih kecil. Menghormati beliau adalah suatu kewajiban yang harus kita jalani sebagai seorang anak. Orang tua rela berkorban untuk anaknya, baik dari segi pengorbanan pendidikan, membesarkan, serta mengurus dari bayi hingga besar. Tentu itu bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, tugas kita sebagai anak ini adalah membalas budi atas apa yang telah orang tua lakukan kepada kita, dengan cara menyayangi, mengasihi, serta mengurus jika orang tua kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, hadis riwayat Muslim berkata, "Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bihi wa waladin sholihan yad'ulah." Ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah doa anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal, yaitu salah satunya adalah anak yang soleha yang mendoakan kedua orang tuanya.
Jadi jika ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana cara kita menghormati atau cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, atau salah satu orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, itu caranya dengan mendoakan ketika sholat, mengirimkan al-fatihah. Itu merupakan salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah tidak menutup cara bagi seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, kita sebagai anak mempunyai kewajiban menghormati orang tua, karena orang tua adalah sosok yang wajib kita hormati. Bahkan ridhonya Allah aja ada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ridho, insya Allah Allah juga meridhoi. Ketika orang tua tidak ridho, ketika orang tua murka, itu juga Allah murka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamis shorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursya Putri. Hari ini saya akan membawakan pidato tentang peringatan Hari Kemerdekaan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Desa Sukamakmur pada tanggal 17 Agustus ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukamakmur, yang saya hormati Bapak dan Ibu warga Desa Sukamakmur, dan anak-anak sekalian saya banggakan. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari ini kita memperingati sesuatu yang luar biasa, sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi kita semua dapat memperingati hari ini. Semangat juang para pahlawan bahkan masih dapat kita rasakan meskipun sudah lebih dari 70 tahun lamanya kemerdekaan. Apa yang telah kita lakukan untuk membuat perjuangan para pahlawan agar tidak sia-sia? Apa yang telah kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur dapat hidup nyaman, aman, dan merdeka selama kurang lebih 70 tahun ini? Saya mengajak Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian untuk merenungkan pertanyaan tersebut. Jangan biarkan mereka yang ingin membuat kita mempermalukan bangsa sendiri. Jangan biarkan mereka yang ingin merusak harkat dan martabat bangsa, dan jangan biarkan mereka yang ingin kita menyanyiakan perjuangan para pahlawan bangsa. Maju dan pantang menyerah, tunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik, warga negara yang menyukai kedamaian tanpa konflik, dan warga negara yang turut memperjuangkan keadilan. Jangan menyerah, sekali lagi, jangan menyerah dengan bangsa ini. Kita pasti bisa tumbuh menjadi lebih baik melakukannya bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Zakiatul Zahra, SE MSI, dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Apriliani. Di sini saya akan berpidato singkat dengan tema kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu kata yang sering terdengar di telinga kita. Tapi, apakah kalian paham? Apakah kalian mengerti apa itu kesehatan mental? Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin seseorang merasa tentram, aman, dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Begitu juga sebaliknya, saat kesehatan seseorang terganggu, orang tersebut akan mengalami kecemasan. Mereka juga kesulitan mengontrol emosi, sehingga orang dengan gangguan mental seringkali melakukan tindak kejahatan.
Masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus segera ditangani apabila terjadi gangguan. Hal tersebut bertujuan agar orang dengan gangguan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang dengan gangguan mental yang sudah lama dapat menimbulkan stres ataupun depresi. Menurut riset kesehatan hingga saat ini menunjukkan bahwa gangguan mental di Indonesia yang dialami oleh remaja usia di atas 15 tahun menunjukkan angka 6,1% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Di saat kita mampu mengolah tekanan-tekanan yang datang dalam diri kita, kita dapat menjalani aktivitas hidup lebih baik. Jika kalian merasa memiliki tekanan mental atau sedang stres bahkan depresi, kalian dapat berdoa kepada Yang Kuasa. Jangan sungkan untuk bercerita, berkeluh kesah kepada teman atau kerabat, bahkan keluarga terdekat. Jika memungkinkan, kalian juga dapat bersosialisasi dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial. Jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri, selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa untuk beristirahat. Pastinya kita memiliki standar atau kemampuan akhir, sehingga kita harus beristirahat setelah melakukan aktivitas. Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan, baik sehat fisik maupun sehat mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat juga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Zakiatul Zahra SEMSI serta teman-teman yang saya banggakan. Mengawali pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa mengiringi junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh pemimpin yang telah menunjukkan suri tauladan yang baik bagi peradaban umat manusia. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema kepemimpinan. Ada nggak sih sosok pemimpin yang teman-teman idolakan? Pasti di antara teman-teman memiliki sosok pemimpin yang teman-teman idolakan. Kita tentu saja merasa kagum dan bangga pada seseorang yang dinobatkan sebagai pemimpin, yang mampu mengayomi, senantiasa memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat, bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab, siap dalam keadaan apapun, serta rela mengerahkan waktu, tenaga, dan materinya dengan upaya untuk mencapai kepentingan bersama. Jika dilihat dari pemilihan kepemimpinan dalam ranah organisasi, seorang pemimpin akan mengarahkan dan memberikan contoh kepada anggota organisasinya dengan upaya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Para pemimpin yang sukses dalam ranah bisnis juga tidak jauh berbeda, teman-teman. Mereka mempunyai kemampuan untuk melihat peluang masa depan dan membuat tujuan yang dapat diimplementasikan dengan mantap. Teman-teman yang saya hormati, kepemimpinan diperlukan agar kita lebih fokus pada tujuan, sehingga seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memimpin anggota dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan kerjasama yang baik. Yang paling utama dari seorang pemimpin yaitu hendaknya memiliki karakter yang kuat, menepati janji, mampu berkomunikasi dengan baik, jujur, berintegritas, dan mampu memotivasi bawahannya.
Sikap pemimpin tidak hanya berupaya menjalin hubungan baik dengan semua pihak, melainkan juga mampu memanfaatkan pengaruhnya dengan baik, serta memiliki kemampuan membuat keputusan yang tepat. Akan tetapi yang terakhir dan yang paling penting adalah manfaat yang diberikan oleh seorang pemimpin. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa pemimpin itu bukan yang melulu tentang bergelimang harta, berlimpah kekayaan, kejayaan, kekuasaan, jabatan, maupun yang mempunyai banyak bawahan. Pada hakikatnya, masing-masing dari kita merupakan seorang pemimpin bagi diri kita sendiri ketika menjalani peran sebagai manusia di kehidupan dunia ini. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Samia Larissa. Saya ingin membawakan pidato tentang kesehatan. Pada yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang saya cintai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan dan rahmat yang telah diberikan. Pola hidup sehat sangat penting, karena dengan itu kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Pola hidup sehat juga menolong kita dari kekurangan gizi dan kelebihan gizi seperti obesitas. Pola hidup yang harus kita perhatikan diantaranya pola makan, pola tidur yang cukup, dan berolahraga. Olahraga yang teratur dapat membuat kita selalu fit, segar, dan daya tubuh menjadi kuat. Selain itu, istirahat atau tidur yang cukup akan membantu kita dalam mengembalikan tenaga yang sudah kita pakai seharian. Pola hidup sehat yang baik tetap harus didukung oleh pikiran yang bersih dan selalu berpikir positif agar semuanya bisa seimbang. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Saya harap kita semua bisa mengambil manfaat dari pidato kesehatan ini serta selalu menjaga kesehatan dengan memiliki pola hidup yang teratur. Maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari pidato yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Zakiyatun Zahra, SEMSI, selaku dosen mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan secara singkat tentang pentingnya ilmu. Karena pada dasarnya, ilmu hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu sangat penting jika kita ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika kita ingin kebahagiaan di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak tahu yang mana perintah Allah dan larangannya. Sebaik-baiknya ilmu yang bisa menjadi hati kita bersih dan berakhlak yang baik. Jika hati kita bersih, semua ilmu yang kita miliki akan bermanfaat bagi kita semua dan kita sendiri. Demikian pidato singkat tentang ilmu. Walaupun singkat, namun semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Febianti. Saya dari kelas PIA 5D pagi. Hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema pentingnya pendidikan moral. Pidato ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang dibimbing oleh Dr. Zakiyatun Zahra, SEMSI. Akhir-akhir ini kita sering sekali melihat perilaku buruk yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu kalangan atas, menengah, maupun kalangan bawah. Adapun perilaku buruk yang mereka lakukan diantaranya pencurian, penipuan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana korupsi. Semua perilaku buruk itu telah mengakibatkan kerugian yang banyak bagi negara kita, baik kerugian secara moral maupun material. Perilaku buruk tersebut disebabkan karena lemahnya moral dan sedikitnya pengetahuan yang ada di masyarakat kita. Hingga tak heran jika perilaku buruk tersebut masih banyak dilakukan. Salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya pendidikan moral. Cara yang bisa kita lakukan untuk membuat adik, kakak, teman, ataupun saudara-saudara kita mempunyai moral yang tinggi adalah menjadikan kita sebagai teladan yang bermoral di hadapan seluruh orang.
Selain itu, pengajaran nilai-nilai moral kita juga mesti ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Proses pengajarannya mesti dilakukan semenarik mungkin dan dilibatkan sang anak dalam proses pembelajarannya supaya pembelajaran nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah dan anak-anak merasa terlibat serta jauh lebih paham terkait nilai-nilai moral tersebut. Mungkin proses pendidikan moral yang dijalankan tidaklah singkat dan mudah, namun hasil yang didapat sangat setimpal dari lama dan sulitnya proses tersebut. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moral kepada orang-orang terdekat kita sejak saat ini, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan kerja. Dengan begitu, orang di sekitar kita akan menjadi generasi yang cerdas dan bermoral baik, sehingga perilaku-perilaku buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak dilakukan oleh generasi yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang mampu saya berikan dan saya sampaikan pada pidato singkat ini. Dengan segenap kerendahan hati saya memohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam pidato yang saya sampaikan ini. Semoga rahmat dan ridho senantiasa ada bersama kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat pada kita semua sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, budaya kita merupakan budaya yang selalu mengedepankan kenyamanan. Oleh karena itu penting juga bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan. Lingkungan yang kotor dan tidak terurus oleh warganya akan membuat penghuninya merasa tidak nyaman. Bukan hanya itu saja, lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan berlaku di mana saja, termasuk lingkungan sekolah yang tercinta ini. Lingkungan sekolah yang selalu terjaga kebersihan membuat kita bisa melakukan kegiatan belajar dengan nyaman. Oleh karena itu, saya mengingatkan agar semua pihak, baik pengurus dan juga siswa tentu terlihat aktif menjaga kebersihan sekolah kita ini. Hal tersebut bisa dimulai dari kedisiplinan setiap individu yang ada di lingkungan sekolah ini. Salah satu contoh sikap kedisiplinan yang diterapkan dalam menjaga kebersihan sekolah merupakan membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus terurus dijaga dengan adanya kesempatan dalam diri masing-masing individu. Kedisiplinan dengan lingkungan sekolah bersih sehingga dapat pula menjaga kebersihan, kenyamanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri serta rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat pertolongan dan cinta kasih-Nya kepada kita semua yang berada di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan pidato yang judulnya Remaja Kristen yang memberi buah. Sebelum saya menyampaikan pidato singkat saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Elvis Regar. Saya sekarang semester 5 di kelas 5A pagi. Dewan juri dan rekan-rekan saya yang dikasihi Tuhan, di era globalisasi ini, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Di mana-mana begitu banyak kita jumpai orang-orang yang dengan keahliannya membuat berbagai macam alat-alat teknologi.
yang canggih, yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Tanpa mereka, tanpa kehadiran mereka, tanpa ilmu mereka, mustahil kita semua bisa menggunakan barang elektronik yang canggih seperti yang kita sering gunakan saat ini. Dalam hal ini, keterlibatan remaja patut diacungi jempol. Mengapa? Karena di balik kemajuan ilmu, pendidikan, dan teknologi, ada banyak remaja yang perkembangannya sungguh hal yang sangat menakjubkan, bukan? Ketika di zaman sekarang ini begitu banyak pula remaja-remaja yang kontribusi untuk input positif yang sangat bermanfaat bagi maju kehidupan suatu negara dan gereja. Sungguh hal ini sangat menginspirasi para rekan-rekan remaja dan mampu menjadi contoh bagi kita semua. Dewan juri serta rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, namun sangat disayangkan, di balik kebanggaan yang sering dikembangkan banyak orang terhadap prestasi yang diraih oleh remaja Kristen, tidak sedikit dari remaja di antara kita yang melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, kebiasaan buruk melawan orang tua. Remaja Kristen saat ini mungkin sering melakukan hal ini dengan alasan kita lebih pintar dari kedua orang tua kita, mengatakan bahwa orang tua kita kuno, udik, kampungan, ketinggalan zaman, dan masih banyak lagi kata-kata yang seharusnya tidak pantas kita ucapkan kepada orang yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Ada begitu banyak remaja di luar sana yang belum sadar akan pentingnya beribadah kepada Tuhan, karena merasa ibadah itu tidak penting. Mereka pergi ke pesta, bersenang-senang dengan teman-teman mereka, lebih memilih untuk berkaraoke bersama dengan teman-teman daripada ke gereja menyanyikan lagu-lagu rohani, menghabiskan uang hingga ratusan ribu untuk membeli baju dan sepatu, tetapi untuk memberikan persembahan harus hitung-hitungan. Lebih memiliki mengisi waktu luang di bioskop daripada datang ke hadirat Tuhan, bernyanyi, berdoa, ya, menyembah Dia. Bukan hanya itu, masih banyak lagi remaja Kristen di luar sana yang sangat gemar merokok, minum minuman keras. Dan di sini kita dituntut untuk selalu melengkapi apa yang kita lihat di kehidupan para remaja Kristen. Di sini saya setuju bahwa orang tua akan memberikan nasihat yang penting buat di kehidupan remaja Kristen, yang nanti tujuannya memberikan wadah yang tepat, wadah yang sesuai dengan cerminan anak remaja, memberikan patuhan kepada bawahannya, memberikan contoh kepada bawahannya, memberikan ilmu kepada bawahannya. Suatu saat remaja akan tumbuh menjadi dewasa yang dimana di dalamnya mencerminkan sifat keagamaan, mencerminkan sifat keadilan, mencerminkan sifat tanggung jawab dalam segala hal, memberikan teladan kepada sesama manusia. Kita tidak menginginkan remaja Kristen yang tumbuh dewasa itu salah dalam melangkah pergaulan,
dalam lingkungan masyarakat apapun. Ya. Kita ingin mengklaim remaja Kristen itu menjadi dewasa rohani yang tumbuh menjadi dewasa. Hal-hal yang meliputi kedewasaan seorang remaja Kristen itu bisa bertanggung jawab dalam segala hal yang dia lakukan. Memberikan contoh yang baik kepada sesamanya. Belajar menghormati yang lebih tua darinya. Semoga di kemudian hari nantinya remaja Kristen bisa tumbuh menjadi dewasa yang rohani, yang bisa diandalkan Tuhan, lebih diandalkan kepada sesama manusia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pidato singkat saya ini. Bila ada kesalahan saya atau salah penyampaian dalam kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan satu pidato yang bertema bahaya narkoba bagi generasi muda. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba begitu besar. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Sekolah juga memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BP, diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan pengguna atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasi dengan sebaik yang mereka bisa, sepintar apapun kiat mereka. Ibarat sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Untuk itu, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membahas pidato tentang kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang dimana dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan harus dimiliki oleh semua orang. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita melihat bahwa masyarakat dibiarkan tawar-menawar dengan para calon jabatan tanpa adanya yang memberi pencerahan. Maka yang terjadi ialah pemimpin kita selalu lahir dari puing kebodohan yang sangat gila hormat. Suka sekali pamer kekuasaan serta harta kepada masyarakat yang lemah, sehingga memperebutkan kepemimpinan adalah suatu bisnis untuk menghasilkan uang yang lebih.
Kondisi yang seperti ini memang menyedihkan sekali buat negara kita, yang menjadi surga bagi para pemimpin, yang korup dan neraka bagi masyarakat bawah. Namun sampai kapankah ini akan terjadi terus-menerus? Harapan kita mengenai pemimpin masa depan ialah pemimpin yang bermutu serta bermoral Pancasila, pemimpin yang berdasarkan dasar-dasar nilai Pancasila yang mampu mengelola negara dengan adil, berkemanusiaan, bijaksana, mengatasi konflik, serta juga menjaga kesatuan dengan baik, dan mau menerima aspirasi rakyat. Tidak selalu segala keputusan berasal dari pemimpin tinggi saja. Tentu saja pemimpin harus berpendidikan tinggi, bahwa membuktikan pemimpin memang harus cerdas dan inovatif dalam membangun negara. Hadirin yang saya hormati, kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua perhatiannya. Jika terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.